Sebelumnya kita sudah membahas latihan dalam menentukan bentuk kata ya. Jadi setiap bentuk kata sudah kita pahami ya bentukannya, sigotnya ya dengan menerapkan ilmu tasrif ya dan juga mengenal apakah huruf da atau mabni ya dan juga dengan tanda-tandanya ya. Tinggal setelah itu kita berikutnya mengetahui alasan kedudukan irob ya, khususnya irob isim. Ya, kalau irob fiil sudah dibahas ya, alasannya kenapa marfu mansub manzum. Nah, isim ini yang banyak. Ya, jadi kita mengetahui alasan kenapa suatu isim itu marfu, ya, mansub dan majrur. Dan juga mengetahui struktur kalimat ya secara lengkap. Dilihat di bukunya. Halaman 88 ya. Materi ke-12. Nah, ini ringkasannya ya, kenapa suatu isim itu marfu ya ada 7. Ini harus dihafal ya, harus dihafal. Nanti sedikit-sedikit dipahami ya makna dan ketentuan-ketentuannya. Ya, jadi untuk marfu'atul asma, isim-isim yang marfu ya itu ada 7. Kemudian mansubatul asma ya, yang mansub ada 12. Dan majruratul asma ada 3. Ya, jadi ketika kita ketemu dengan isim yang marfu, ya tidak akan keluar dari 7 macam ini. Ya, mansub dan juga majrurnya. Yang marfu, yang pertama adalah fa'il ya. Fa'il itu pelaku. Nah, di sini ada maknanya ya secara sederhana supaya kita bisa cepat ya memahami. Fa'il itu pelaku. Misalnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Ya, Zaid itu adalah pelaku dari pekerjaan datang. Jadi bisa ditanyakan siapa yang datang? Zaid. Nah, berarti Zaid ini adalah fa'il ya. Nah, hukum fa'il itu marfu. Maka harus dibaca Zaidun ya. Tidak boleh dibaca Zaidan atau Zaidin. Kemudian naibul fa'il ya, pengganti pelaku. Ini kalau ini terletak setelah fi'il yang majhul. Ya, misalnya duribal kalbu, telah dipukul anjing. Ya, kalbunya itu naibul fa'il. Yang ketiga mubtada ya, isim di awal kalimat yang diterangkan atau inti pembicaraan ya, mubtada itu. Misalnya al ilmu nafiun. Ilmu itu bermanfaat ya. Kata ilmunya adalah mubtada. Barul mubtada ya, keterangan untuk mubtada. Ya, itu kata nafiunnya ya. Lalu isim kana wa huwa tuha, asalnya mubtada khobar dimasuki kana ya dan saudari-saudarinya. Nah, maka isimnya itu marfu. Kanal ilmu nafian. Sedangkan khobarnya mansub. Khobar inna wa tuha ya. Khobar mubtada khobar dimasuki oleh inna. Ya, maka mubtada menjadi isimnya innal ilma ya nafiun. Nah, khobarnya yang mansub itu.
Lalu yang terakhir tawabilil marfu yang mengikuti kepada marfu. Ini tawabi ini nanti masuk ke semua ya, ada yang mengikuti marfu begitu masuk tergantung yang diikutinya. Misalnya Allahu yang diikutinya, Ar-Rahmanu yang mengikuti. Ya, karena Allahunya marfu ya, maka Ar-Rahmanu ikut. Kalau misalnya Allaha berarti Ar-Rahmana. Ya Allahi Ar-Rahmani. Ini yang mengikuti. Yang mengikuti itu ada empat ini ya. Ada sifat, tonaat, taukid, badal, dan atop. Ya, coba disebut lagi apa saja yang marfu. Satu, ambil dihafal. Fa'il. Fa'ilun Fa'il, dua. naibul fa'il mubtada khabar mubtada isim kana wa akhwatuha khabar inna wa akhwatuha Khabar. dan tawabi' Watuha. Ya, Ya. tawabil ya. marfu' Kemudian yang berikutnya mansubatul asma. Isim yang mansub. Ini ada 12. Pertama maf'ul bi. Jadi untuk yang masuk ini ternyata dia keterangan. Ya, beda dengan yang marfu tadi itu kalimat pokok ya. Umdah disebutnya. Kalau mansub itu kalimat pelengkap ya, fadlah nanti akan dibahas di yang berikutnya tentang struktur kalimat. Ya, isim yang mansub ada 12. Pertama maf'ul bi objek. Misalnya Muhammad makan roti ya al-hubza. Hubzanya itu maf'ul bih. Maka dia harus dibaca mansub. Yang kedua maf'ul bih, keterangan waktu atau tempat. Ini tanpa menggunakan huruf jar langsung. Jelas tuh sobahan. Saya duduk pada waktu pagi. Ama-ama di depan. Sobahan keterangan waktu. Ama-ama keterangan tempat. Ya, keterangan waktu disebut zarfu zaman. Keterangan tempat zarfu makan. Yang ketiga maf'uli ajli, keterangan alasan pekerjaan. Ya, jadi setelah menyebut pekerjaan disebutkan alasannya. Misalnya usolli, saya sholat. Kenapa sholat? Imanan, karena iman ya kepada Allah. Ini namanya maf'uli ajli. Maf'uli ajli itu alasan dari pekerjaan. Maf'ul mutlak, jenis pekerjaannya. Itu menyebutkan masdar setelah fiilnya. Ini ada tiga makna maf'ul mutlak. Ada untuk penguat arti, ya, taukid, misalnya dorob tu dorban. Saya telah benar-benar memukul. Ya, dorbannya itu maf'ul mutlak. Menunjukkan jumlah, pekerjaannya berapa kali. Dorob tu dorbatan. Saya memukul satu kali pukulan. Menunjukkan macam atau sifat pekerjaannya. Dorob tu dorban sadidan. Saya telah memukul dengan pukulan yang keras. Jadi ada tiga makna ya. Ada taukid, ada jumlah atau adat. Ya, ada macam naunya itu dari maf'ul mutlak. Lalu yang kelima maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu sederhananya keterangan yang menyertai pekerjaan. Didahului wawu ma'iyah. Ya, keterangan yang menyertai pekerjaan dahulu wawu ma'iyah. Misalnya amsi wa tulu asyamsi. Saya berjalan ya bersamaan dengan terbitnya matahari. Jadi bisa diartikan bersamaan. Wawunya itu berarti ma'a ya. Nah, tulu'anya itu yang menjadi maf'ul ma'ah. Al-hal, keterangan kondisi, baik bagi pelaku atau bagi objek. Misalnya asyrabu jalisan, saya duduk dalam keadaan saya minum dalam keadaan duduk. Nah, jalisan itu hal ya. Jadi kondisi saat dia minumnya bagaimana? Atau keterangan bagi objek, wada'tul kitaba mughlaqan. Saya menyimpan buku dalam keadaan tertutup.
Nah, muglakon itu hal ya, keadaan bagi kitab. Ya, kitabnya kan objeknya. Yang ketujuh tamyiz, keterangan penjelas. Nah, ini dari kata yang belum jelas. Ya, misalnya bilangan, ya, jarak, ya, takaran, ya, pertimbangan, atau sifat-sifat yang membutuhkan penjelas. Misalnya isrun, isrun itu 20, 20 apa kan belum jelas. Maka diberi penjelas kitaban 20 buku. Nah, kitaban ini disebut tamyiz, penjelas ya. Kedelapan mustasna, keterangan yang dikecualikan. Jadi setelah ada pengecualian dulu ya. Misalnya najahatul lab, murid-murid telah lulus ilah hasanan kecuali Hasan. Nah, ini disebutnya mustasna yang dikecualikan. Ya secara asal dia mansub walaupun nanti ada rinciannya hukumnya itu. Sembilan munada yang dipanggil ya setelah panggilan tidak ya Abdallah. Nah, abda itu mansub. Juga nanti ada rinciannya munada ini ada rincian hukumnya. Yang ke-10 khobar kana wa tuha. Nah, ini kebalikan tadi. Kalau yang isimnya marfu ya khobarnya mansub. Kanal ilmu nafi'an ya, nafi'annya mansub. Isim inna wa akhwatuha ya. Kalau inna isimnya yang mansub, khabarnya yang marfu. Innal ilma. Yang ke-12 tawabilil mansub. Ya, jadi ini yang dasar ya 12. Walaupun nanti sebetulnya ada pembagian, ada apa? Bisa ada tambahannya lagi, cuman tidak akan keluar dari 12 ini gitu. Jadi masih masuk pembahasan dari 12 ini. Jadi yang 12-nya harus dihafal. Ya, silakan disebut lagi apa saja yang mansub. مفعول به ulun bi المفعول لأجله المفعول المطلق ya, jadi Maf'ul ma'ah, hal, apa nama hal naful ma'an tamyiz al-mustasna na al-munada nada khabaru kana wa wa akhwatuha akhwatuha ismu inna wa ismun inna akhwatuha wa akhwatuha at-tawabi bil ya'un mansub. tawabi. sul Maksudnya. Tawabi ini masuk ke semua ya tadi. Roa itu rojulah salihah ya. Rojulanya yang diikuti ya, maka solihahnya juga ikut mansub. Nah, yang majrur hanya tiga. Satu majrur biharfi jar ya, karena didahului oleh huruf jar. Misalnya minal masjidi. Huruf jar ini dari awal sudah dipelajari ya. Min ila, ala, firuba, bakaplam. Yang kedua mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini ya setelah mudhof ya kan sebelumnya ada mudhof dulu. Baitu misalnya mudhofnya Allahnya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini majrur hukumnya. Yang ketiga tawabilil majrur. Bismillahirrohmanirrohim mengikuti kepada Allah. Ya, jadi itu ringkasannya ya.